if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Hey guys, welcome to The Last Screen. The Last of Us episode 2 dibuka dengan menceritakan asal-usul virus jamur ini berasal. Bukan dari Amerika Selatan seperti di dalam gamenya. Di versi live action justru jamur Cordyceps ini berasal dari Jakarta, Indonesia. Sebagai orang Indonesia yang tinggal juga di Jakarta, sebuah kebanggaan bahwa Indonesia masuk ke dalam radar internasional dan diperkenalkan ke seluruh dunia dengan series yang lagi happening banget ini guys. Faktanya di dunia nyata saat ini, jamur Cordyceps atau yang disebut dengan Cordyceps sinensis dikenal sebagai tanaman obat tradisional kuno yang banyak digunakan oleh masyarakat Tibet dan juga India sejak abad ke-15. Tumbuhan ini adalah sejenis jamur yang melekat sebagai parasit pada ulat. Hingga saat ini, Cordyceps telah melalui beberapa penelitian dan proses pengembangan di laboratorium yang kemudian diolah menjadi suplemen. Namun di series The Last of Us, Cordyceps justru menjadi penyebab kepunahan manusia. Sangat masuk akal kenapa asal-usul wabah ini diubah ke daerah Asia. Karena pada faktanya, jamur Cordyceps ini lebih sering ditemui di Asia dengan mayoritas ada 600 spesies daripada di Amerika sana. Cordyceps sering diolah untuk berbagai khasiat oleh penduduk Cina dan Asia lainnya. Karena riset mendalam itulah, akhirnya versi seriesnya dibuat lebih masuk akal lagi. Versi seriesnya diceritakan kalau wabah jamur Cordyceps pertama kali muncul menyerang karyawan pabrik terigu di Jakarta. Yap, dalam hal ini bisa saja kemungkinan pabrik terigu tersebut adalah pabrik yang bernama Bogasari yang ada di Tanjung Priuk kalau di dunia nyata. Tapi bukan berarti beneran ya guys, karena ini hanyalah fiksi belaka. Scene pembuka episode 2 kita melihat seorang jenderal yang diperankan oleh Yayu Unrum menjemput Ibu Ratna yang diperankan oleh Christine Hakim. Ibu Ratna ternyata seorang profesor dari Universitas Indonesia yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti sifat jamur Cordyceps. Nah, di momen ini sudah ada 14 orang yang hilang diserang oleh wabah virus Cordyceps ini. Di dalam suasana genting inilah, Ibu Ratna kemudian mencoba melihat mayat korban pertama Cordyceps dan begitu terkejutnya beliau melihat jamur parasit ini mampu menguasai tubuh manusia. Setelah episode 2 dirilis, akhirnya kita jadi tahu timeline pertama kali virus ini menyebar. Tepatnya terjadi pada tanggal 24 September 2003 dan perlu kalian ketahui kalau infeksi Cordyceps di tanggal ini sudah menyebar luas di Jakarta yang disebabkan oleh 14 orang yang hilang tersebut. Sekarang mari kita kembali ke episode pertama. Di episode pertama, kematian Sarah terjadi 2 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 26 September 2003. Artinya, hanya butuh 2 hari saja bagi infeksi jamur Cordyceps membuat dunia berubah total dengan penyakit aneh ini. Kecepatan mutasi jamur ini masuk akal karena asal wabah ini justru berasal dari pabrik terigu. Kita berasumsi produk dari pabrik terigu ini sudah mendunia dan sudah dijual ke seluruh dunia. Jadi ketika kandungan Cordyceps ini sudah bermutasi, otomatis asalnya yaitu berasal dari kemasan tepung terigu ini. Sehingga masuk akal hanya dengan hitungan jam saja wabah ini sudah menyerang keluarga di seluruh dunia. Selanjutnya, setelah Ibu Ratna menyelesaikan pengamatannya, ia sangat ketakutan. Ketika ia diminta membuat vaksin untuk wabah tersebut, Ibu Ratna langsung tegas mengatakan dengan sepanjang hidupnya meneliti Cordyceps, 100% dipastikan tidak akan ada obat untuk wabah ini. Ia meminta sang jenderal untuk membom saja seluruh kota untuk menghentikan peredaran wabah lebih luas lagi. Pernyataan mengerikan Ibu Ratna ini tentu menekankan kepada para penonton betapa mengerikannya infeksi Cordyceps ini di series The Last of Us. Keterangan Ibu Ratna juga berhubungan kuat dengan berbagai cerita di The Last of Us di masa depan. Sudah pasti juga berhubungan dengan cerita akhir dari karakter Joel. Sejak episode pertama kita tahu kalau Ellie kebal dengan gigitan para zombie. Tess menganggap ada harapan akan vaksin dan kesembuhan dunia. Namun tentu Joel tidak terlalu yakin. Kalau di dalam gamenya, di akhir cerita Joel ini berhasil membawa Ellie ke markas Fireflies. Nah, di sana mereka mengatakan bahwa mensintesis vaksin hanya akan berhasil dengan cara membunuh Ellie dan itu pun tidak menjamin akan berhasil. Nah, mendengar perkataan itu Joel sangat terkejut, apalagi ia yang masih sangat trauma dengan kematian putrinya Sarah, akhirnya mencegah pembunuhan tersebut dan menolong Ellie. Puncaknya ia membantai semua anggota Fireflies sebagai pembalasan untuk menyelamatkan Ellie yang ia lihat sebagai putrinya setelah perjalanan panjang bersama mereka.
Pada akhirnya pun tidak ada vaksin untuk infeksi ini. Bayangkan di tahun 2003 ketika dunia baik-baik saja, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Apalagi di tahun 2023 ini di mana manusia lebih fokus untuk bertahan hidup saja daripada mencari obat untuk wabah ini. Di versi series tampaknya ceritanya tidak jauh berbeda, namun masih ada kemungkinan kalau mereka mengubah ending cerita menjadi lebih baik dengan akhirnya Fireflies menemukan vaksin tersebut selain harus mengorbankan Ellie. Meskipun kalian tahu jalan cerita di dalam gamenya, namun masih ada kemungkinan bahwa hasil akhirnya akan berbeda dan lebih masuk akal di era sekarang. Salah satu hal terpenting dari episode 2 adalah terungkapnya asal-usul Cordyceps. Tapi jujur kita masih sangat berharap proses kemunculan jamur ini di dalam pabrik terigu bisa dieksplor lebih jauh lagi karena masih terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan terkait asal-usul dari wabah ini. Meski versi series lebih jelas tapi belum bisa memberikan jawaban bagaimana bisa jamur ini bisa mengamuk. Sepanjang episode 2 kita juga melihat bagaimana perjalanan lanjutan Tess dan juga Joel mengantarkan Ellie ke markas Fireflies. Di dalam perjalanan ada banyak sekali adegan yang sama seperti yang ada di dalam gamenya. Namun yang paling membekas adalah bagaimana kematian Tess ternyata diimprove sebesar ini dan membuat kematiannya sangat berkesan. Yang tidak kalah mengejutkan juga adalah markas Fireflies ternyata sudah kosong, orang-orang di dalamnya sudah meninggal dan membuat Joel dan juga Ellie harus meneruskan perjalanan lebih panjang lagi menemukan markas Fireflies yang lainnya. Di akhir episode 2 kita tahu tujuan Joel dan juga Ellie selanjutnya adalah menuju ke kediaman Bill dan juga Frank. Bill dan Frank akan membantu Joel mengantarkan Ellie ke markas Fireflies lainnya. Bill dan juga Frank adalah rekan Joe dan juga Tess selama proses bisnis penyelundupan barang. Makanya setelah Tess terinfeksi, ia menyarankan Joel meminta bantuan ke Bill dan juga Frank yang memiliki kemampuan tersebut. Karakter Bill dan juga Frank kalau di dalam game tidak terlalu berperan besar, bahkan Frank hanya muncul sekali lalu menjadi mayat. Berdasarkan keterangan tim di balik series ini, mereka membuat sesuatu yang berbeda dengan Bill dan juga Frank di dalam seriesnya. Mereka akan memiliki peran yang jauh lebih besar dan dugaan kita tentu melakukan perjalanan bersama Joel dan juga Ellie menuju markas Fireflies. Kemudian di episode 2 juga terjadi pertarungan sengit antara Joel dan juga Clickers. Zombie jenis ini adalah manusia yang terinfeksi lebih dari 1 tahun dan memiliki wajah yang tidak berbentuk. Jenis ini hanya bisa mengetahui keberadaan musuhnya dari pendengaran saja. Di dalam gamenya, monster jenis ini salah satu yang sulit untuk dikalahkan. Yang terakhir, mari kita membahas kematian Tess yang sangat tragis. Tess meninggal dengan mengorbankan dirinya meledak bersama para orang-orang yang sudah terinfeksi. Namun ada yang sangat menarik sebelum Tess melepaskan koreknya ke tumpukan minyak. Ia tiba-tiba didatangi oleh pria terinfeksi lalu Tess dicium dengan jamur yang menjulur ke dalam mulutnya. Penjelasan dari adegan ini adalah zombie ini tahu kalau Tess sudah terinfeksi dan ada jamur di dalam tubuhnya. Maka ia sengaja memindahkan jamur sejenis ke dalam tubuh Tess karena mereka satu sama lain terkoneksi. Menjulurkan ke dalam mulut ini merupakan cara orang terinfeksi menularkan Cordyceps dari diri mereka sendiri ke inang yang baru. Cara bagaimana jamur berpindah dari mulut atau tubuh ini adalah bentuk improvisasi kreatornya di versi seriesnya ini guys. Karena kalau di dalam gamenya tidak ada cara memindahkan seperti ini. Yang ada adalah jenis pemindahan spora, di mana yang paling parah adalah manusia akan terinfeksi melalui udara jika berada di lokasi yang terlalu banyak manusia infeksi dan juga lembab tentunya. Memang dengan menjulurkan jamur seperti ini akan lebih masuk akal di versi live actionnya. Dengan jamur ini bisa memberitahukan kejadian yang terjadi dari peristiwa ledakan tersebut, maka perjalanan Joel dan juga Ellie akan semakin sulit lagi di episode selanjutnya. Karena mereka sudah menjadi target semua zombie dan tahu bagaimana kejadian sebenarnya dari episode 2 ini. Oke guys, itulah beberapa penjelasan terkait apa yang terjadi dari episode 2 The Last of Us. Tentu kita sangat penasaran menantikan episode ketiganya. Pastikan kalian nantikan semua konten kita terkait dengan The Last of Us setiap minggunya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.